warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Mata Bicara yang kali ini akan menyajikan sebuah keadaan yang terjadi di Jakarta yang cukup marak dan menarik perhatian. Beberapa hari yang lalu saya jalan keliling ke beberapa kampung dan banyak juga jalanan yang ditutup yang ternyata digunakan sebagai tempat pemilihan. Di tempat teman saya bertanya, ini pemilihan apa? Ramai banget. Ini ada pemilihan LMK, nanti ada RT dan RW. LMK seperti kita tahu adalah DPR tingkat RW yang fungsi kerjanya semata katanya menyerap aspirasi warga, menyampaikan kepada pihak lurahan dan juga akan mendampingi kegiatan-kegiatan kelurahan atau Pak Lurah, Bu Lurah. Oh begitu, tanya aja komentar saya. Kenapa begitu menarik? Saya melihat di sebuah tempat ada paslonnya 6 orang dari sebuah RW atau satu RW yang nanti dipilih berdasarkan jumlah RT dengan hak pilih diberikan kepada perwakilan RT sebanyak 7 orang. Kata teman saya, ini lantaran ada aturan baru dari peraturan gubernur bahwa masa kerjanya nanti LMK 5 tahun. Dan diduga akan ada kenaikan uang operasional yang dalam tafsir kampungnya dibilang gaji. Lantas bagaimana dengan RT, RW? Saya bilang gitu kan. Sama aja. Kenapa menarik? Kenapa rame-rame mau mencalonkan diri jadi RT? Karena ada kenaikan. Bahkan kabarnya akan dapatkan UP, UMR atau UMP berarti 5 jutaan. Menurut saya itu masih kabar burung, tidak ada kepastian karena Pergub hanya mengatakan bahwa mereka yang sudah habis masa jabatan untuk tidak bisa melanjutkan dengan Pergub baru dianggap hangus sehingga si calon akan menjadi periode pertama dan punya peluang pada periode kedua. RT, saya melihat bahwa ternyata di beberapa tempat banyak yang mengandalkan OP yang ditafsirkan gaji, uang kerja buat si RT. Ya cukup menarik buat seorang pengangguran dapat OP yang mungkin 2 jutaan sebulan sebelum ada perubahan kenaikan. Begitu juga RW. Terlebih di beberapa wilayah daerah di Jakarta ini yang selain OP ada area yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya RT RW yang berdekatan dengan pasar. Biasanya di luar lingkungan pasar, tembok pasar, pagar pasar itu masuk wilayah RT RW yang bisa berjualan atau menjual lapak-lapak, disewakan per tahun, dikutipnya per bulan. Kalau begitu buat RW yang masuk wilayah-wilayah basah seperti itu, dia akan berjuang habis-habisan. Karena sebagaimana kita ketahui, sistem pendidikan politik dan demokrasi kita dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ini sudah rusak, semuanya serba uang.
misalnya orang atau ketua RW yang ingin tampil, ada yang pernah bilang, buang dah, kalau perlu dua bulan OP gua buat dapat suara. Artinya dia tidak dapatkan OP atau gaji itu selama 2 bulan, kemudian dipakai untuk merekrut, mendapatkan perolehan suara pada masa pemilihan. Ini lazim dan sering kita temui di Jakarta. Begitu juga RT. Jadi menurut saya ini fenomena menarik profesi. Saya sebut profesi aja. RT dan RW. Kalau puluhan tahun yang lalu orang ogah sampai ada RW seumur hidup, RT seumur hidup karena nggak ada bantuan dana untuk dirinya. Tapi sekarang orang berebut. Padahal menurut teman saya untuk jadi RW misalnya harus keluar biaya memenuhi persyaratan surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan kesehatan, surat anti narkoba, surat juga artinya ada tes psikologi yang angkanya rata-rata 600.000 untuk pemenuhan itu. Jadi dulu nggak gitu, orang atau tokoh yang dianggap sangat disegani disorong jadi ketua RT atau RW. Sekarang tidak. Siapa saja boleh maju kalau mampu dan punya duit, kata teman saya yang mundur menjadi calon ketua RW karena lawannya adalah orang yang punya duit. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua. Begitu ramenya pemilihan ketua RT, ketua RW, dan LMK di Jakarta, tidak lepas dari proses pelaksanaan pilkada. Ketua RW atau calon ketua RT RW yang yakin akan menang dengan mengeluarkan uang sekian rupa, sekian besar, akan merapat pada tim ses paslon atau cagup cawagup di pilkada. Jaminan ini sedemikian rupa diberikan kepada tim ses kalkulasi dari sekian TPS yang dikuasai atau di dalam RW itu. Makin kacau ini atau makin marak dan makin semangat, tidak ada urusan demokrasi, tidak urusan aspirasi. Yang penting antara gocap cepek akan dapat kalau kita nyoblos ketua RW yang royal seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini menurut saya presiden buruk bahwa pemimpin wilayah di tingkat RT dan RW saja sedemikian rupa. Pasti nantinya ke atas dan seterusnya, kecuali yang ditunjuk secara birokrat seperti lurah, camat, dan wali kota. Nah, ini akan menjadi sandaran pada pemilihan-pemilihan yang akan datang, pileg, pilpres. Yang pertama saya akan sampaikan bahwa politik uang, suap, dan sebagainya adalah sebuah kelaziman yang sudah dianggap wajar. Kualitas kemasyarakatan artinya tokoh yang sangat diharapkan mampu berinteraksi, menjadi penyerap aspirasi warga, nggak jadi penting. Siapapun bisa jadi kalau dia mampu menguasai suara di tempat pemilihan. Jadi apa boleh buat, inilah kenyataan. Yang kedua, antara Oktober November ini berkaitan dengan proses pilkada. Jadi mereka akan berusaha mendapatkan dukungan. Bahkan bisa jadi pada pemilihan RT RW tertentu dengan data yang disodorkan kepada tim ses dan relawan paslon, mereka akan dapat dukungan dana. Kemudian menjaga suara itu hingga masanya. Ini lagi-lagi sebuah pelajaran yang menyebalkan buat saya.
Tapi inilah Jakarta, belum tentu juga terjadi di daerah lain. Yang ketiga, bahwa penjelasan tentang uang operasional RT, RW, dan LMK itu harus ditetapkan secara jelas. Apakah benar uang itu diberikan sebagai gaji bagi mereka atau biaya operasional kebutuhan-kebutuhan warga melalui RW tidak perlu dipungut biaya. Itu. Tapi apa boleh buat sudah tak bisa lagi dirubah. Pola pikir, sikap masyarakat dan warga Jakarta pada umumnya sudah seperti itu. Diuntungkan peluang pertarungan ini dengan adanya pilkada. Saya hanya mengatakan bahwa ini profesi baru yang merangsang orang untuk bertarung dan bermain duit. Semoga mereka betul-betul menjaga amanah kalau terpilih. Apalagi merelakan uang OP-nya 1-2 bulan dijadikan pengantar bagi keberhasilan. Cuma saja saya miris, prihatin, dan tidak percaya. RT, RW, LMK tetap seperti ini. Kelak selama 5 tahun mereka akan dapatkan uang yang dibilang gaji itu dan tidak banyak kerjaannya, dan terlebih yang mendapatkan lahan basah, lahan ekonomi di sekitarannya. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada perubahan-perubahan baru yang lebih baik menyempurnakan proses pemilihan fungsi tugasnya RW, RT, dan LMK. Mudah-mudahan menjadi bahan pikiran kita semua, para pihak, memperbaiki kota Jakarta dalam interaksi sosial kemasyarakatan, pemberian amanah tugas. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapatkan yang terbaik kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.